Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video pembelajaran dengan topik PSK 107 Akuntansi Ijarah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kinanti Adinda Melani Sinaga dengan NPM 2425100147 selaku moderator. Nama saya Aditya Rizky Ramadan, nama panggilan NPM 2315104136. Saya dengan Ananda Mei Zahra dengan NPM 2315108081. Perkenalkan, nama saya Esra Novita Sinabuta, NPM 2316100128. Kenalkan, nama saya Juli Eliandi, NPM 2315100020. Satu tujuan, mengatur pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah baik atas aset maupun jasa untuk entitas sektor real maupun keuangan. 2. Ruang lingkup PSAK 107 diterapkan pada 1. Ijarah atas aset, manfaat dari aset berwujud atau tak berwujud. Yang kedua, ijarah atas jasa, manfaat layanan langsung atau tidak langsung. Tidak diterapkan pada suku berbasis ijarah. 3. Definisi utama. 1. Ijarah, pertukaran manfaat aset atau jasa dengan ijarah pembayaran. 2. Ijarah atas aset, sewa atas manfaat aset. 3. Ijarah atas jasa, sewa atas manfaat jasa. 4. IMBT, ijarah mumtahiyah bitamlik, ijarah dengan janji perpindahan kepemilikan. 5. Ijarah masyufah fi al-zimah, ijarah atas manfaat yang spesifikasinya disebutkan tetapi aset atau jasa belum tersedia saat akad. 6. Hamis jiddiyah, uang muka sebagai bukti komitmen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ananda Maizaro. 4 karakteristik utama. Dalam karakteristik utama itu terdiri dari 1. Spesifikasi objek ijarah harus jelas. Yang kedua, uang muka dapat dipotong untuk biaya real jika akad batal oleh mustajir. Dan ketiga, pada IMBT perpindahan kepemilikan hanya dilakukan setelah akad selesai melalui hibah atau jual beli terpisah. 5. Pengakuan dan pengukuran. A. Ijarah atas aset terdiri dari akuntansi mukjir dan akuntansi mustajir. Pada akuntansi mukjir itu terdiri dari 1. Aset ijarah diakui sebesar biaya perolehan. Yang kedua disusutkan sesuai PSAK 16/13/19. Yang ketiga, pendapatan ijarah diakui secara garis lurus termasuk memperhitungkan insentif. Yang keempat, jika ujrah berubah, pendapatan disesuaikan berkala. Yang kelima, kompensasi penghentian akad diakui sebagai pendapatan. Yang keenam, pada IMBT hibah sama dengan nilai catat beban. Yang kedua, jual beli sama dengan selisih nilai tercatat per laba rugi. Yang kedua, akuntansi mustajir. Itu ialah beban ijarah diakui secara garis lurus. Perubahan ujrah menyesuaikan beban. Kompensasi penghentian diakui sebagai beban. Pada IMBT hibah sama dengan aset dan pendapatan sama dengan nilai wajar. Beli sama dengan aset sama dengan nilai wajar. Bagian B, jual dan ijarah. Yang pertama, harus dipisah dan harga jual pada nilai wajar. Yang kedua, keuntungan atau kerugian diakui langsung. Tidak boleh dikompensasikan dengan beban ijarah. Bagian C, ijarah lanjut. Entitas bertindak sebagai prinsipal dengan menerapkan yang pertama, akuntansi mutajir terhadap mujir pertama. Yang kedua, akuntansi mujir terhadap mustajir berikutnya. Bagian D, ijarah atas jasa. Pertama, akuntansi ajar atau penyediaan jasa. A. Jasa langsung. Pendapatan berdasarkan kemajuan jasa atau input, output, dan metode. B. Jasa tidak langsung. Pendapatan diakui garis lurus setelah jasa diterima mustajir. C. Pengakuan pendapatan, yaitu neto antara tagihan dan pembayaran ke pihak pemberi jasa. D. Kompensasi penghentian sampai pendapatan. Yang kedua, mustajir. A. Beban ijarah diakui garis lurus sejak mulai menerima jasa. B. Kompensasi penghentian sampai beban. 6. Penyajian.
Pertama, pendapatan ijarah aset, yaitu bruto atau neto untuk lembaga keuangan. Yang kedua, jasa langsung, yaitu pendapatan bruto. Yang ketiga, jasa tidak langsung. Yang keempat, selisih tagihan sampai biaya. Selanjutnya, pendapatan tangguhan atau liabilitas. Yang kelima, pendapatan neto di laba rugi. Yang keenam, kompensasi penghentian disajikan terpisah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. 7. Pengungkapan. Mujib dan mustajir wajib mengungkapkan 1. Isi akad, jangka waktu pembayaran, waad pengalihan, pembatasan, dan anggunan. 2. Informasi aset ijarah, biaya perolehan, dan akumulasi penyusutan jika transaksi jual dan ijarah. 8. Ketentuan transisi. 1. Diterapkan prospektif untuk akad yang masih berjalan. 2. Dampak perubahan kebijakan saldo laba awal. Contoh ijarah atas jasa secara tidak langsung. Misalnya pada 1 Januari 2021 entitas A atau wajir menyepakati akad ijarah atas jasa dengan entitas B, mustajir, seharga 80 juta yang pembayarannya secara angsuran sebesar 20 juta pada 28 Februari, 31 Maret, dan 30 April. Jasa tersebut disediakan oleh entitas B selama 1 bulan di Februari 20 kali 1. Entitas A membayar 60 juta kepada entitas C atas penyediaan jasa tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut pada bagian contoh pencatatan akuntansi ijarah antara dua pihak, yaitu entitas A sebagai ajir atau pihak yang memberikan jasa atau sewa, dan entitas B sebagai mustajir atau pihak yang menerima manfaat dari objek ijarah. Contoh ini menggambarkan bagaimana transaksi ijarah dicatat secara periodik sesuai ketentuan PSAK 107. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tanggal 31 Januari, entitas A menerima kas dari entitas B yang dicatat sebagai kas dan liabilitas atau pendapatan diterima di muka, karena manfaat sewa belum diberikan. Pada saat yang sama, entitas B mencatat pembayaran tersebut sebagai uang muka atau aset yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan tetapi jasa sewa belum dinikmati. Kedua, pada tanggal 28 Februari, pada periode ini sebagai manfaat sewa telah diberikan, entitas A mengakui piutang dan pendapatan tangguhan yang menunjukkan adanya hak tagih dan penyesuaian pendapatan yang belum direalisasi sepenuhnya. Sementara itu, entitas B mencatat beban sewa serta melakukan penyesuaian antara kas, liabilitas, dan nilai uang sesuai manfaat yang telah diterima. Pada tanggal 31 Maret, entitas A mulai mengakui pendapatan sewa secara proporsional terhadap manfaat yang telah diberikan. Pencatatan mencakup pengurangan pendapatan tangguhan dan penambahan pendapatan aktual. Entitas B pada periode ini juga menyesuaikan pengurangan liabilitas dan pengakuan beban sewa secara periodik. Pada tanggal 30 April, pada akhir periode berikutnya dilakukan penyesuaian lanjutan terkait pengakuan pendapatan dan piutang antara entitas A, serta menyesuaikan beban sewa, liabilitas, dan kas pada entitas B. Proses ini menunjukkan bahwa pencatatan ijarah dilakukan secara berkelanjutan, mengikuti prinsip matching antara manfaat sewa dengan periode akuntansi. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa transaksi ijarah dapat dicatat secara sistematis, periodik, dan sesuai dengan tahap pemberian manfaat sewa. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup dari pembahasan mengenai akuntansi ijarah, dapat saya simpulkan bahwa ijarah merupakan sistem akuntansi syariah yang mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sewa menyewa sesuai standar yang ditetapkan dalam PSAK 107. Akuntansi ijarah memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara benar dan konsisten. Objek ijarah diakui pada saat diperoleh, kemudian disusutkan sesuai dengan umur manfaatnya. Pendapatan sewa juga diakui secara bertahap dan proporsional sesuai periode manfaat yang diterima oleh pihak penyewa. Selain itu, akuntansi ijarah memberikan ketentuan khusus
apabila terjadi perpindahan kepemilikan di akhir masa akad seperti akad ijarah muntahiyah fit tamlik. Hal ini bertujuan agar seluruh transaksi tetap sesuai prinsip syariah dan dapat disajikan secara transparan dalam laporan keuangan. Akuntansi ijarah berperan penting dalam menjaga akurasi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi sewa-menyewa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Kami mohon maaf atas kekurangan yang ada dan sangat terbuka untuk saran, masukan, serta pertanyaan. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.